Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku. Renungan kita hari ini berjudul Pengacau Umat. Ayat renungan kita terdapat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Mari kita dengarkan keterangannya. Mereka yang menghormati hukum Allah telah dituduh mendatangkan penghukuman atas dunia ini, dan mereka akan dianggap sebagai penyebab goncangan-goncangan alam yang menakutkan dan perselisihan serta pertumpahan darah di antara umat manusia yang memenuhi dunia ini dengan kesengsaraan. Kuasa yang menyertai amaran terakhir telah menimbulkan amarah orang-orang jahat. Kemarahan mereka disulut terhadap mereka yang menerima pekabaran itu, dan iblis akan membangkitkan roh kebencian dan penganiayaan yang lebih besar lagi. Pada waktu hadirat Allah pada akhirnya ditarik dari bangsa Yahudi, para imam dan bangsa itu tidak mengetahuinya. Walaupun dalam pengendalian iblis dan dibuat oleh nafsu yang paling bejat dan kejahatan yang paling keji, mereka menganggap diri mereka sebagai umat pilihan Allah. Pelayanan di bait suci mereka teruskan. Korban-korban dipersembahkan di atas mesbah-mesbah mereka yang najis, dan setiap hari berkat ilahi dimohonkan untuk orang-orang yang telah bersalah atas darah anak Allah yang tercinta dan yang berupaya membunuh pelayan-pelayanannya dan rasul-rasulnya. Jadi, bila mana keputusan bait suci di surga yang tidak bisa diubah lagi itu diumumkan, dan nasib dunia ini telah ditetapkan untuk selama-lamanya, penduduk bumi ini tidak akan mengetahuinya. Bentuk-bentuk peribadatan akan diteruskan oleh orang-orang yang daripadanya roh Allah pada akhirnya telah ditarik, dan semangat iblis dengan nama Raja Kegelapan itu mengilhami mereka demi tercapainya maksud-maksudnya akan menyerupai semangat bagi Allah. Sementara Sabat telah menjadi pokok perdebatan utama di dalam dunia kekristenan, dan otoritas keagamaan dan keduniawian telah digabungkan untuk memaksakan pemeliharaan hari Minggu, maka penolakan terus-menerus oleh suatu kaum minoritas untuk tunduk kepada tuntutan populer akan membuat mereka menjadi sasaran kebencian universal. Didesak agar kelompok kecil yang berdiri menentang suatu lembaga gereja dan suatu undang-undang negara tidak boleh ditoleransi, bahwa lebih baiklah mereka yang sedikit itu menderita daripada seluruh bangsa dijerumuskan ke dalam kekacauan dan pelanggaran-pelanggaran hukum. Tampaknya argumen ini tidak bisa diubah lagi, dan akhirnya dikeluarkan dekrit terhadap mereka yang menyucikan Sabat hukum keempat itu dan menyatakan bahwa mereka pantas untuk mendapatkan hukuman yang berat, dan memberikan kebebasan kepada orang banyak untuk membunuh mereka setelah jangka waktu tertentu. Romanisme di dunia lama dan Protestanisme murtad di dunia baru akan melakukan tindakan yang sama terhadap mereka yang menghormati semua ajaran-ajaran ilahi. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 648 dan 649. Doa kita hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pekabaran hari ini. Kami diberikan amaran bahwa walaupun kami disebut benar melakukan keinginan-Mu Tuhan, kehendak-Mu, tapi kami akan dianggap di suatu waktu melakukan pekerjaan yang bukan diinginkan Tuhan. Dan itu akan difitnahkan, dan bahkan fitnahan ini akan mengancam nyawa dari kami dan umat-umat-Mu
tolong kami hari ini agar kami tetap kuat dan setia dalam menghadapi tantangan ini. Terima kasih Tuhan untuk pekabaran hari ini. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.